Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia karena mungkin satu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melingkupi hati. Kecintaan ini membimbing hati dan bahkan menambah ke segala hal. Barang siapa mengeluhkan karakter buruk orang lain, berarti ia telah mengungkapkan keburukan karakternya sendiri. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Ibu segala akhlak ialah tempat kebijaksanaan, keberanian, kesucian diri dan keadilan. Nasihat itu mudah. Yang muskil ialah menerimanya karena ia pahit terasa kepada si hamba hawa nafsu, sebab barang yang terlarang sangat disukainya. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Jangan berteman dengan teman yang hanya ada ketika sehat atau kaya, karena teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup dan penuh dengan kelalaian, itu alamat kemalangan besar. Berpikirlah selalu tentang nikmat-nikmat dan keagungannya. Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Yakinlah semata-mata dengan memiliki ilmu, belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan dan jangan sekali-sekali mencelanya. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu, kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Arti ilmu yang sebenarnya ialah mengetahui sedalam-dalamnya apa arti taat dan ibadat. Doakanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Cinta merupakan sumber kebahagiaan dan cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dipelihara dan dipupuk, suburkan dengan sholat serta ibadah yang lainnya. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Untuk kesehatan yang baik, kendalikan makananmu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu, dan untuk keimanan yang baik, kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak. Sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar,
sementara keburukan akan membuatnya gelap. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku, dan terkadang menentangku. Sesalilah segala perbuatan yang tercela dan merasa malulah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik. Jagalah rahasia temanmu, tutupilah keburukannya dan diamlah, jangan memperbesar kesalahannya yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Setengah tak percaya pada Tuhan di dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang membuat tampilan jelek pada agamanya karena perilaku buruk dan kebodohan mereka. Korupsi agama berasal dari mengubahnya ke kata-kata belaka dan penampilan. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Seorang lelaki yang berakhlak buruk menzalimi dirinya sendiri. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia karena ilmu. Tanpa ilmu mustahil ada kekuatan. Begitu banyak orang yang merasa begitu puas menghitung biji tasbih setiap kali menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tak punya tasbih untuk menghitung ucapan sia-sia yang tak terbilang banyaknya. Seseorang dengan akhlak buruk menghukum jiwanya sendiri. Hati manusia tidak akan pernah menyetujui apa yang salah, kecuali hati yang sudah berkarat dengan kemaksiatan sehingga tidak mampu lagi membedakan antara yang benar dan yang salah. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir. Dosa tidak akan pernah berubah menjadi ketaatan hanya dengan niat baik. Ilmu tanpa amal tidak ada gunanya, sementara amal tanpa ilmu adalah suatu kebodohan. Sampaikanlah berita gembira kepada temanmu tentang perbuatan-perbuatannya yang mendapat sambutan baik dari orang lain, dan perhatikanlah pembicaraannya dengan baik tanpa membantah. Barang siapa telah berumur lebih dari 40 tahun, sedangkan amal baiknya belum mampu mengalahkan amal buruknya, maka bersiap-siaplah dia masuk neraka. Janganlah menentang terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendahkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi keberadaan ilmu pengetahuan dalam diri manusia ibarat benih dalam tanah. Dengan mempelajarinya, potensi tersebut akan menjadi aktual, bernilai guna. Dunia tampak stagnan padahal bergerak, dunia terlihat menjanjikan padahal penuh tipu daya. Ketahuilah bahwa syukur itu berasal dari tingkatan makom yang paling tinggi, dan itu lebih tinggi dari sabar, khauf atau takut, dan zuhud.
Seseorang dengan akhlak buruk menghukum jiwanya sendiri. Lidah memang sangat kecil dan ringan, tapi ia bisa mengangkatmu ke derajat paling tinggi atau justru menjerumuskanmu ke kedalaman terendah. Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain, atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka. Barang siapa yang memilih harta dan anak-anaknya daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Kasih sayang di antara sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seseorang menginginkan kebaikan bagi orang lain sama seperti kebaikan yang diinginkan untuk dirinya sendiri, dan tingkatkan tertinggi dari itu adalah mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Wahai kawan, kain kafan untuk kuburanmu nanti mungkin saat ini sudah sampai di pasaran, namun kamu masih belum juga sadar. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi hambanya, Dia akan memberi wawasan pada hamba tersebut untuk melihat kesalahan yang ada dalam dirinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.